Assalamualaikum Mas Asep. Ya, waalaikumsalam. Ini masih nunggu teman-teman juga Mas. Oke, oke. Jam 9.15 mungkin Mas bisa dimulai. Siap, siap. Bahas nikah sampai berapa halaman Mas? Ya, saat tekan sih, terserah. Kalau di kitab niku kan 3 halaman ya Mas. Nah, Biar ngeprint yang di offline maksudnya. oh, Cepat ini kok. tuh. Halamannya dulu 200. Iki apa? Lagi ditulis. 28 strip. Oh, hikmah puasa juga panjang banget ya. Gimana Mas? Soalnya kita komplainnya bolak-balik. Ya, Isi soalnya. Apa ini? Dapat berbeda. itu. Lagi lah. Astagfirullah. Mati. Iki sing ala pesantren sing difotoke ora jelas ya, ora iso diwaca ya. Oh, di scan Mas sama Ferry kemarin Mas. Oh, seket. Tapi burem ya. Saya kirim yang ini aja Pak Mas. Atau tak fotoin? Ya engko nek salah ya diingat kewe lah. Oke Mas. Apa-apa ya penting dikira-kira lah. Iya. Iki bahas apa iki Mas? Berapa pagi? Puasa kan? Kok iki hikmatun nikah? Halaman Jadi kemarin. Oh, puasa kok nikah li, Jong. Tapi tuh Kowe iki sing nge-share puasa mbuh sapa iki? puasa durung. Oh iya Mas, salah Mas, salah server. Ngapunten. Puasa ya. Nikah, sebelah nikah. Delok ning device lho. Delok ning Caca jotangi urung jam. Sampun, Mas. device saya ngiler, Mas. Oh, Sapa wae kuwi pemuda tersesat. oh ya iki poso ke 12 ya. Oh, lah puasa wis durung, nek urung ya langsung Sering Mas, nikah. sering. Sering Mas. Salah baca Mas, ngapunten. Satu tiga. Berarti ngobrolnya berapa halaman? Maafin bukan gitu. Akeh banget cuy. Zero.
Silo. Iya. Jam 09.00. Mau doa misi siap-siap. Per, ayo per. Siapa sih bro? Iki aku share ini. Kapan? Pirang deh. Oke banget. Berapa? Kita ngomong. 1, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Tekan 39 sih Ya wes. Berapa? Anggaran komplain 30. Ya tekan 139. Yo, cuma matanya kertas deh. Eva, nak pulang balik. Ya berarti komplainnya satu ya. Yang kedua. Oke. Yang pertama ini nge-previsi sih, ya. Tapi nyekan gue kan. Ya wes aku Terus mepet. ya benar. Fair ayo. Ini kayak Bismillahirrahmanirrahim. Sa'altu karofisi hatal qalbi wal jasad wa afiyatal abda wal ahli wal walad wa tula hayatin fi kamali istiqomati wa hifdha minal jabi wal kibri wal hasad warizqan halalan wasi'an ghairan nakisi yakunu lana auna alaman tajirosat wa ilman mubarakan fi kutub waroya sadidan yan faul ahla wal wala wa amna minal balai wal hauli wal fitan li'autonina wa ismatan dawil hasan wa husna ada iklil hukuki jami alamatu itu wa tardo ya somat wa ansir lana tawaki al-haqi wal huda minal akribari wal ta'idina wal abad Bifadlika ya Rahman ya Musi
Nawal wara wajahin nabiyil mustafa khairin sajad alaihi salatullahi summa salamu wa alihi wa ashabihi wa man ula qasar bismillahirrahmanirrahim raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulan rabbi zidni ilman nafi'an wa wasifni wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadi wa azizan fi uyuni waj'alni wajhan fi dunya wal akhirah Aminal muqarrabin ya kasirun kama ya sanul ya qaiman bila zawal ya mufi'am bila misal falakal amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengarkan suaranya jelas? Mas, masuk. Iya, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifur rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hikmatus shaumi ay hadhihi hikmatus shaumi utawi iku bab mertelaake hikmahe puasa. As-saumu huwa ahadu arkanil islami al-khamsati allati buniya 'alaiha al-islam. As-saumu utawi saum huwa ya saum ahadu arkanil islami iku salah suwijine pira-pira rukun Islam. Al-khamsati kang 5. Allati kang dunia kang den bangun alaiha ing atase al-khamsah ataupun al-arkan al-islamu opo agama Islam. Jadi ya sebagaimana kita ketahui puasa merupakan salah satu dari rukun Islam. Wayan qasimulan dari kebagi opo saum ila lugawiyin marang definisi lugawi atau arti lugawi wa syar'iyyin lan definisi syar'i. Amal lugawi anapun utawi saum kang bangsa lugawi fahuwa mongko utawi saum al-lugawi al-imsaku iku ngekar ataupun menahan diri al-mutlaku kang mutlak an ayyi syai'in saking intine suci-suci kana tinemu opo ayun. Jadi menurut istilah bahasa puasa adalah menahan diri dari sesuatu apapun, pokoknya baik dari makanan, minuman, cima dan lain sebagainya. Pokoknya menahan diri itu definisi al-imsak ataupun saum menurut bahasa. Lanjut ke bawahnya itu istilah penggunaan saum kenapa dimaknai al-imsak. Wa saumu lan utawi puasa asyariyyu kang bangsa syara. Sedangkan bagaimana definisi saum menurut syara? Huwa ya as-saum asyari al-imsaku iku ngekar anil akli saking makan. Anil akli saking makan wa syurbi lan minum wal jima'i lan jima naharon ing dalam rino ma'aniyati ing dalam sartane niat. Nah, definisi yang disampaikan musonif ini sebenarnya agak kurang setuju saya. Jadi puasa menurut syara adalah menahan diri dari makan, minum, jima di waktu siang hari beserta dengan menggunakan niat. Definisi nahar secara bahasa itu kan mulai dari terbit hingga terbenamnya matahari. Kalau lail, kalau penggunaan redaksi lail itu mulai dari tenggelam sampai terbit. Itu definisi dasar ya. Sedangkan puasa kan mulai dari fajar, bukan dari terbit matahari. Yes, tapi nggak apa-apa lah. Jadi kalau belajar definisi itu di mantek apa di balagoh ya. Pokoknya harus ada jame, harus ada mane, itu definisi. Kemudian baru keterangan selanjutnya. Nah, definisi naharon di sini kayaknya kok kurang tepat karena nahar itu setahu saya itu
mulai dari terbit hingga terbenamnya matahari. Sedangkan puasa itu dimulai dari fajar. Ya intinya mungkin di siang hari itu ya termasuk fajar juga udah dianggap siang. Wa hikmatu masyru'iyyatihi lan utawi hikmahe den syariatake saum la takullu ya iku ora dadi kidik atau jadi kecil fil uzmi ing dalam keagungane wal fadlilan keutamaane ataupun apa fadol lah keanugerahannya an hikmati masyru'iyyati masyru'iyatin ya bukan H itu ya. Iya mas, tak mas. Oh. Berarti di depan itu Bu fiilnya. Qalla ya. La takilu berarti iku orang ngidikake opo hikmatu masyru'iyatihi fil udhmi dalam keagungan wal fadalan anugrahan an hikmati masyru'iyati baqil arkani opo hikmahe dan syariatake sekerine piro-piro arkan. Tapi di kitab yang di-scan ini itu bakil arkan itu menjadi fa'il ataupun bisa juga naibul fa'il dari latak dulu. Tapi saya kurang cocok karena di depannya itu an hikmati masyru'iyatin bukan pakai domir H ya. Kalau domir H itu oke, itu menjadi fa'il ataupun naibul fa'il dari takbilu. Tapi intinya gini, jadi hikmah disyariatkannya puasa bukan berarti, karena ini kan panjang tuh pembahasannya, bukan berarti rukun-rukun yang lain itu menjadi kalah secara keutamaan dibanding dari puasa. Ke bawahnya wa in kunna nasyarahu al hikmah fi masru'iyati, itu singkat aja lah ya. Intinya alasan kenapa menjelaskan tentang hikmah disyariatkannya puasa. Furido dan fardu ake apa as-saumu apa puasa fi syahri Sya'ban ing dalam bulan Sya'ban al-mu'azzami kang den agungake minas sanati asaniyati saking taun kang kaping do minal hijrati saking hijrah wal hikmatu lan utawi hikmah fi masyru'iyatihi ing dalam dan syariatake puasa min jumlatin saking jumlah atau global wujuhun opo iku piro-piro wajah. Ada beberapa. Jadi puasa difardukan pada bulan Sya'ban di tahun 2 Hijriah. Nah, disyariatkannya puasa ada beberapa hikmah. Fahiyya mongko utawi wujuh awalan dalam kawitane syukurullahi iku syukur marang Allah. Ini biasanya kalau yang di kadang ustadz-ustadz yang detail itu syukurullahi memaknainya syukur marang Allah, karena idofah itu ada idofah yang menyembunyikan lafad bukan lafad huruf lam, ada yang idofah itu menyembunyikan huruf fi. Jadi kalau di sini lam ya. Jadi syukrullahi iku syukur marang Allah. Ta'ala mahaluhur Allah min haitsu kaunihi saking sekirane onone puasa atau as-shaum ibadatun iku ibadah. Jadi hikmah yang pertama kita berpuasa itu merupakan bentuk syukur kepada Allah
ditinjau dari segi bahwasanya puasa itu merupakan ibadah. Dan sudah dijelaskan waqad bayyana lan teman-teman wis martelake sapa kita fi ghairi hadzal maudhi'i ing dalam liyane iki panggonan. Annal ibadata ing setuhune ibadah menjadi maf'ul dari bayyana. Annal ibadata ing setuhune ibadah mutlaqon kelawan mutlak syukron karena syukur ya. Huruf ina, ana itu kan tansibul isma wa tarfaul khobar ya kan? Cuman kok di sini annal ibadata mutlakon syukron bukan syukrun ya. Coba kalau mau berpendapat. Harusnya syukur kalau menjadi khobar dari ina atau ana. Makanya tadi saya baca syukron itu ya karena syukur, tapi ternyata di depannya itu kan ada ana ya. Yang harusnya punya khobar. Khobarnya ana ina itu kan harusnya rofa. Tansibul isma wa tarfaul khobar. Anggap saja la alahu syukrun lah. Itu jadi syukur. Bentuk syukur minal abdi saking kaulo limaulahu marang bendorone abad. Ala ni'ami ngatese pira-pira nikmat allati kang latuh sokang ora iso den itung apa ni'am. Ayatnya wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jadi kalau kitab-kitab kayak gini kok merasa nggak cocok itu sebenarnya nggak apa-apa. Biasanya kalau tradisi di pondok itu dikasih apa tanda panah ataupun rujuk kode la'alahu apa gitu. Ini misalnya di sini ya la'alahu syukrun bukan syukron. Syukron yang kendal paling. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jadi hikmah yang pertama kenapa kita berpuasa? Puasa merupakan sebuah bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya semua ibadah yang sudah dijelaskan di bab sebelumnya yang disampaikan oleh siapa nggak tahu bagian ibadah. Jadi sejatinya ibadah merupakan bentuk syukur dari abad, dari diri seorang abad kepada Tuhannya. Bahkan bukan derajat ya, gelar kesukaan, termasuknya gelar kesukaannya Kanjeng Nabi itu ya abad. Gelar yang mulia lah di hadapan Allah ya abad. Jadi makanya surat yang menjelaskan tentang Isra Mi'raj kan asra bi abdihi laila. Jadi redaksinya menggunakan abad. Jadi ibadah merupakan bentuk syukur dari seorang hamba atau abad kepada Tuhannya atas nikmat-nikmat yang tidak bisa dihitung. Bisa bernafas, apalagi kalau yang di kampung ya bisa bernafas dengan udara segar itu luar biasa. Kemarin saya lihat videonya Asumsi itu, Masya Allah, di Jakarta itu isinya polusi melulu. Dan menurut survei ataupun riset dapat mengurangi potensi hidup 5 tahun. Jadi umur 60 mungkin bisa cuma 55. Tapi kalau dengan senyum ditambah 30 menit, senyumnya berkali-kali ya nambah lagi. Moga-moga kayak gitu. Wasanian lan ing dalam kaping pindho de ajli ayu alimana krono arahe yen to mulang na ing kita asyari usopo zat kang nyari atake ataupun Allah maksudnya di sini
Al-hakimu kang bijaksana. Kaifa nuhafidhu. Hale kaya apa ngreksa sapa kita. Ala ada amanati ngatasé nekane amanah. Wala nudi ulan ora nyia-nyiaake sapa kita ha ing al amanah abadan ing dalam salawase. Wala nufritu lan ora apa ya? Apa di situ mana? Cilaka. Apa lawannya amanah tuh? Khianat ya. Pepeko, Mas. Pepeko, iya. Pepeko bahasa Jawa tuh. Bahasa Indonesianya apa tuh pepeko? Pepeko. Kan bukan menyanyiakan pepeko itu apa ya? Menyeleweng, Mas. Menyeleweng. Ya aku wong Sunda orang ngerti ya wajar lah. Sing wong Jawa orang ngerti pepeko. Wala nufritulan ora pepeko sapa kita fiha ing dalam al amanah. Nah, yang kedua hikmahnya adalah asyari yaitu Allah mencoba mengajarkan kita tentang bagaimana menjaga sebuah amanah. Jadi dengan kita berpuasa itu sebenarnya itu kan kita dikasih amanat untuk tidak makan, minum, jima misalnya. Padahal potensi itu untuk makan, untuk minum, untuk jima mungkin rada susah ya. Apalagi kalau yang belum punya istri. Untuk makan dan minum lah. Nah, untuk makan dan minum makanya itu puasa itu termasuk ibadatus sir. Jadi ibadah rahasia. Beda dengan sholat. Kita bisa lihat orang sholat. Tapi kalau puasa kita nggak bisa tahu dia puasa apa enggak sebenarnya. Bisa aja di dalam kurun waktu dari fajar sampai kita minum kan ya gampang sekali. Ada galon ngambil ngumpet minum. Nggak usah jauh-jauh. Sampai warteg harus ditutup. Kemudian restoran harus ditutup. Enggak. Ada galon, ada air minum. Kita minum aja udah nggak puasa kan. Udah batal. Di rumah sendiri makanan banyak misalnya. Tapi bagaimana Tuhan itu mengajarkan kita dikasih amanah nih untuk jangan makan, jangan minum misalnya. Nah, amanah itu bagaimana bisa dijalankan, itu termasuk melatih kita untuk komitmen lah, orangnya dapat dipercaya lah. Wa dzalikal amru lan utawi mengkono-mengkono perkara bil imsaki kelawan ngekerane ta'ami saking panganan wasyarabilan minuman wa malan perkara fi hukmihi ma ing dalem hukumi ta'am masyurab bayatun nahari ing dalam apa manane bayat kan putih ya. Ini siang bolong lah artinya. Oh, ing dalam padange rino. Huwa yadzalikal amr bimangzilati amanatin ing kelawan pang derajat atau panggonane amanah derajat lah derajat amanah auda kang apa janji ake janji nih apa Rip? Nyelehake, Mas. Kok nyelehake sih? Nyelehake ha ing amanah sapa wa Gusti Allah zimmataka ing berarti ya
hale jadi tanggungan. Hah? Jadi hal, Mas. Apa maknanya hal? Jadi tanggungan. Jadi tanggungan. Al-halu wasfun. Jadi hal itu kan pada dasarnya itu harus isim sifat, ya kan? Oke. Nah, kalau zimmataka hale itu kok saya kurang cocok gitu loh. Al halu wasfun fudlatun muntasibu mufhimu fi halin kafar dan azhabu wa kaunuhu muntaqilan mustaqa yaghlibu lakin laisa mustahiqqa wa yaksurul jumudu fi syi'rin wa fi mubdi ta'awulin bila takallufi. Saya kalau kurang cocok, lebih cocok ke Maf'ul bih. ke maf'ul. Auda itu nyawi sake sih. Haing amanah supaya Gusti Allah di mata kaing tanggungan siro. Ya terserah lah, monggo. Kalau mau hal cuman hal kurang cocok ya. Hal Iya, boleh dari jumlah juga boleh. Cuman kalau mufrad kayak gini, hal itu ya wasfun fudlatun. Jadi harus berupa isim sifat. Isim sifat apa wae? Rip. Hal. Ya bentuknya bisa isim fa'il, isim maf'ul, lah itu isim sifat lah. Umumnya gitu. Wa hadhil amanatu lan utawi iki amanah tak tadi kuna terapi opo hadhil amanah. Ini kalau aku bacanya beda dengan yang di kitab di sana, nggak apa-apa lah ya. Gimana? Fil muhafadzati ing dalam ngarekso alaiha ing atas ala amanah. Nah, terapi aban ing apa ta'ab susah payah ya. Aban ing piro-piro kepayahan wa masyakin. Itu nasab juga karena dihilangkan aja. Lan rekoso kasih rotin kang akeh. Tajhadu kang apa bersungguh-sungguh atau ijtihad ya, bersungguh-sungguh jihad. Atau apa di situ? Kalau di kitab ini kan tasyadun nafsa watat abul a'do. Watata abal a'do'u. Maknanya malah ngikut di makna tada al a'do. Maya haki. Kadang saya pernah membaca jahada itu ya bisa bermakna sengit juga. Artinya tidak disukai oleh tubuh. Kalau ini ya al-amanah an-nafsa ing benar. Soalnya ini kan bentuknya mu'annas ya. Maya haki opal amanah an-nafsa ing jiwa atau apa ya badan. Jahada ta'aba wa ta'aba. Lan podo ya maya haki opal al-amanah al-aqdo ing piro-piro anggota. Jadi maksudnya amanah yang diberikan itu menuntut kita untuk menjaga diri dari alaiha atsba'an wa masyak, dari
kesusahan yang banyak yang dapat ya intinya lemes lah. Badan kita lemes, anggota juga males. Itu puasa. Jadi ada yang mengatakan puasa itu secara badan itu lemas, capek, tapi secara nurani itu hidup. Ini nanti di bawah itu bagaimana posisi puasa itu antara logika dan hawa nafsu. Dengan puasa nih, logika menjadi turun, logika. Dengan hawa nafsu turun, berpikir jernihnya naik. Jadi logikanya naik. Kalau orang yang makan kemudian tidak berpuasa lah intinya, itu bisa saja posisinya adalah hawa nafsunya itu bisa lebih mendominasi. Makanya keputusan-keputusan yang diambil kadang suka serampangan gitu. Loncat aja. Wal hikmatulan utawi hikmah asali satu kang kaping 3. Annal bahimata iku setuhune rojo koyo. Orang Jawa tuh bilangnya rojo koyo. Pokoknya ya hewan ternak, hewan-hewan. Wahiyalan utawi lan iku utawi al bahimah lahama iku ora ono sejo iku maujud laha kadue bahimah illal aklanging ing angin mangan wasyurbalan ngombe wa malan perkara fi hukumihi mala ing dalem hukume akal wasyurb mintana wulil maladzi saking merkole piro-piro keenaan wa malan perkara tasibu, yaitu bukan tasiru ya. Gibak, Mas. Maknanya apa? Condong. Condong nggih. Malan perkara tasibu kang condong ilaihi marang mak. Apa albahaimu pepiro-piro rojo koyo. Min makulin saking panganan wa masyrobin lan umbenan wa nikahin lan nikah wa ghairi dzalika laliane mengkono makul masyrab wa nikah. Jadi hikmah yang ketiga adalah hewan-hewan itu tujuan hidupnya apa? Pokoknya makan, minum, nikah. Makan, minum, nikah. Apa mangan turu ngegame, mangan turu ngegame lah, mungkin gitu juga lah. Nah ini hewan-hewan itu kan nggak jauh dari kehidupan itu. Faiza mahabisa. Pokoknya dalam nalikane ngeker sih bener, cuman al insanu sapa manusa nafsahu ing awak dhewe al insan kok tiba-tiba al bahimah. Al bahimiyah. Al bahimiyah ya. Oh, sorry. Harus pakai kacamata kah? Wa idza maha bisa mungkin dalam nalikane orang ngeker ya. Sapa al insanu sapa manusa nafsahu ing awak dhewe insan al bahimiyati kang bangsa hewan an kuliha dihil baladi saking saben-saben iki pira-pira keenaan alatihiya kang utawi malad min sya'nil bahaimi saking tingkahe pira-pira raja kaya summa sofat mongko keri-keri sofat nyifati bukan bersih Bening. ya bening summa sofat mongko keri-keri bening nafsuhu opo awak dewene al insan. Nafsun itu
mu'anas ya, ada pokoknya mu'anas secara maknawi. Kayak roh itu secara lafzi itu muzakkar tapi maknawinya mu'anas. Makanya domir yang kembali kepada roh itu mu'anas. Ini sama dengan nafsa, sofat nafsuhu ya. Wa khalasat lan sama sih, murni. Ruhuhu opo ruhe al insan. Alasan murni ruhu opo ruhe al insan min sifatil bahimiyati saking sifate bangsa raja kaya. Jadi soro mongko dadi sapa al insan ilal malakiyati marang derajat malaikat. Khobarnya soro ya. Akroba iku luwih parek. Jadi dengan kita menahan diri dari mengecilkan sifat hewani kita, naluri hewani kita makan minum jima itu ditekan, dikecilkan, maka derajat kita dari derajat bahimiyah itu bisa lebih naik lagi menjadi derajat malakiyah. Kalau bahimiyah ya hewan-hewan makan minum gitu. Kalau malakiyah, makanya manusia itu ya unik, bisa mencapai lebih mulia dari malaikat, bisa juga ya lebih jahat dari setan. Wa fi hadhil halati yakunu ma yu'addihi min al-ibadati al-ukhra yu'addihi bi ikhlasi nafsin khalasat min syawa'ibir ghaib wal ghaib wa innaka aidan tajidu al-hukama wal falasifa wa ahli zuhud wal ibadah fi jami'il milali wan nahal idza aradu ta'lifan fi ilmin aw ada ibadatin habis wal batna anil iksar minat ta'am. Ini rada penting lah ya. Wa ina kalan setuhuna sira itu nale mali tajidu nemu sapa sira al hukama ing pira-pira hakim atau wong kang bijaksana wal falasifat taklan wa ahli filsafat wa ahli zuhdi lan ahli zuhud wal ibadat lan ahli ibadah fi jami'il milali ing dalam sekabehane pira-pira agama penahlilan keyakinan. Iza arodu dalam malikane ngarep pakai sopo al hukama falasifa ila akhirihi taklifan ing ngarang fi ilmin ing dalam ilmu au ada ibadat itu tahu nekani ibadah habisu mongko ngeker sopo al hukama wal falasifa al batna ing batin anil al batna ing watang, bukan batin ya, watang lah. Anil iksari saking hake-hake minat ta'ami saking panganan hatta takuna sehingga ono lahum kedue lahum ikut tetap kedue al hukama wal falasifa ila akhirih kudratun opo kekuasaan fita diyatima ing dalam nekane perkara kage perkara yuriduna kang ngarepake kabeh sapa al hukama wal falasifa ila akhirih ing. Jadi orang-orang yang hebat, orang-orang yang hukama, bijaksana, ahli filsafat, zuhud, ahli ibadah, ya ilmuwan mungkin ya. Mereka ketika mencoba ngarang ilmu, riset penemuannya, ataupun mau melakukan ibadah di semua jenis agama, maka mereka menahan perut mereka dari makanan-makanan kebanyakan makan. Makanya kita ya di Jawa dikenal tapak,
dulu Rasulullah juga ya tak bertapa lah di Gua Hiro, atau agama-agama lain yang bahkan bisa berhari-hari tuh kayak di Hindu, kayak di Buddha, ya gitulah. Makanya termasuk mungkin ya kalau makannya sedikit, maka logikanya yang naik, bukan hawa nafsunya. Bagi yang skripsinya belum, tesisnya belum, berarti aku sendiri ya ngurangi makan tuh biar cepat selesai kayaknya. Amin. Sejatinya, Amin. iya sejatinya bulan puasa momennya tepat, tapi ya ono ya alasannya. Wah, nek puasa ora iso karo ngombe, ora iso karo ngudu, jadi ora iso mikirnya itu alasan. Padahal dengan kita mengurangi makan justru logika kita yang naik tuh. Makin cerdas lah. Antar malam lah, kalau udah bisa minum, udah bisa ngerokok, bagi yang ngerokok, pas nyampe malam, malas sama aja. Nggak selesai-selesai ya. Al-hikmatu ar-rabi'atu ay hadhihi utawi hikmah ar-rabi'atu kang kaping 4 innal atibba iku setuhune pira-pira dokter. Asyaru iku isyarah sapa al-atibba wa qalu lan ngucap sapa al-atibba innal insana setuhune manusa layak kulu iku mangan sapa al-insan. Layak kulu iku ora kena mangan sapa al-insan bicashin kelawan serakah. Apa ya makna di Jawanya apa ya? Jadi pokoknya serakah lah, cepet gitu. Serakah kebanyakan. Layak suruh lan ora ngakeh sapa al-insan minat ami saking panganan leana zalika karena setuhune mengkono yakul bi cashin wayak suruh to maksudnya mangannya cepet lah rusuk gitu leana zalika karena setuhune mengkono al akal bi cashin wa iksarit to'am yuhdisu iku nganyarake opo dalik lil maidati marang lambung waduk lah bahasa Jawanya. Ada ing penyakit al-udola kang susah disembuhkan ngel kama waroda kama kaya perkara waroda kang tumeka apa mak al maidatu baitud da'i wal hamiyah ra'sud dawa. Al-ma'idatu utawi lambung ataupun waduk perut. Baitud da'i iku umahe penyakit. Wal hamiyatulan. Sebenarnya panas itu hamiyah itu. Apa di situ maknanya, Rip? Aku nggak bisa baca hasil scanan kemarin, serius. Hamiyah tuh sebenarnya panas sih makna dasarnya. Apa di situ? Bisa nggak dibaca? Oh, kalau di kitab tuh tarak, Mas. Hah? Tarak. Tarak ke apa? Oh. Pantangan kalau kata Ferry. Pantangan. Oh, Ardul Hima. Maksudnya melarang itu ya, Ardul Hima kan bumi larangan ya. Maksudnya dari situ ya. Larangan rok sudawai iku jadi sirahe piro-piro obat. Wa telan nekake sapa sira kula badan ing saben-saben badan ma ing perkara dat ma ing perkara Itu jenis pantangan.
Apa tuh? Apa di situ maknanya? Hah? Ini istilah apa? Eh apa ucapan-ucapan orang Mulinaake kalau sih. dari adat ya. Nggih. Uwit tahu berarti. Ngulinakake sapa sira ing umah. Top. Hah? So, filenya malah kembali ke kulu badan. Kulu badane. Nggih, kulu badane ku ing ma. Kulu badanin mufrad kan? Nggih mufrad Mas. Cuman kan ada kulun sampai iya sampai. Aku sih lebih cocok siro ya karena di depan itu wakti. Itu kan fi'il amar ya, fi'il amar. Tepatnya khitabnya kepada kamu. Ya itulah hitnya. Beda pendapat di ngaji kitab kayak gini sah-sah aja kok nggak ada harokatnya ya. Lama belum Yang, jadi kiai, Mas. yang penting Oh, mananya gitu. jangan melenceng jauh aja. Al-hikmatu al-khamisatu. Wih, udah hampir jam 10 ya? Waduh, belum. Nah, cepet lah. Al-hikmatu tawi hikmah al-khamisatu kang limo. Kang kaping limo. Iya ya al-khamsah. Ada afu syahwatis jima'i iku lemahake syahwat jima. Tilka syahwati tilka syahwati kelawan mengkono-mengkono syahwat alati kang yastawi kang podo fiha ing dalam syahwat al insanu sapa manusa. Jadi hikmah yang kelima adalah melemahkan syahwat jima yang sejatinya semua orang manusia itu syahwatnya sama lah. Via al insanu wal hayawanu lan hewan, berarti syahwat jima hewan dan juga manusia sebenarnya sama. Nah, agar manusia itu naik derajatnya dari bahimiyah, dari jenis hewan menjadi ke derajat malakiyah, maka dikurangilah syahwat jimanya tersebut. Apa ya? Ya definisi al-insan itu kan hayawanun natik. Hewan yang bisa berpikir, hewan yang bisa ngomong. Itu definisi al-insan. Makanya sejatinya ya kita ya hewan juga. Walati kang tajidu kang musop apa nafsu apa awaan min maqawatiha saking perkara kang nguwatake syahwat masyaqqatan ing rekoso. Dan juga harus melemahkan sesuatu yang berpotensi menguatkan syahwat. Ya, misal jalan-jalan berdua itu ya berbahaya. Tapi kalau sesama lelaki kok syahwatnya naik ya keterlaluan. Misal berduaan di kamar di apa? Dekastor, apa GMI ya? Sesama laki-laki kok syahwatnya naik keterlaluan. Ya maksudnya yang Peru lawan sama jenis. Niko, Mas. Nah, iya, itu keterlaluan.
kurang-kurangilah. Makanya kalau puasa ini kan mengurangi syahwat tuh, jangan berduaan tuh. Loncat lagi karena udah jam 10 ya, cepet banget. Al hikmatu tawi hikmah di satu kang kaping 6 innal insana iku setuhune manusia. Ada ikunya ya. Iku setuhune manusia iza sama iku ing dalam nalikane puasa sopo al insan. Wa zaqala nicipi sopo al insan mirara taljui ing apa rasa lapar. Asola mongko hasil ing dahu ing dalam nalik ing dalam sanding atau mungguhe al insan atfun apa welas lah ya. Warahmatun dan kasih sayang alal fuqara ing atase pira-pira wong fakir wal masakin lan pira-pira wong miskin alladzina ya wong akeh la ya jiduna kang ora nemu sapa alladzina minal quti saking makanan kekuatan makanan pokok. Jadi hikmah yang keenam, dengan berpuasa kita merasa lapar, potensi ataupun rasa kasih sayang itu, rasa kasih sayang kita terhadap orang lain, terutama terhadap fakir miskin itu akan meningkat. Yang biasanya sodakoh 2.000 mungkin bisa naik 5.000 dikasih ke siapa. Jadi kadang mungkin ada yang orang yang sama sekali nggak pernah merasakan lapar dalam hidupnya. Dia punya duit aja terus. Itu bagus sih. Cuman dengan berpuasa kita diajarkan untuk apa ya? Untuk gimana kita di posisi orang yang susah, nggak punya duit, nggak bisa makan. Aku pernah tuh dulu pas masih kuliah, dulu lah, pengen jajal aja, jajal. Pokoknya nggak punya duit, nggak mau ngutang, coba aku nggak makan kuat berapa hari. Ya sebenarnya kan ngutang bisa aja, cuman lagi ngetes aja, aku nggak mau ngutang. Kecuali kalau ada yang ibaratnya nawari makan ya dibayari gitu ya, dibayari ya udah makan. Tapi nggak berusaha untuk ngutang, nggak berusaha untuk minta, intinya itu. Nah itu pas di hari ketiga lah, itu ya dikasih rezeki kok ternyata. Jadi 2 hari itu nggak makan. 2 hari itu nggak makan. Pokoknya kalau halal ya, misal ada di kontrakan barang makanan kita yang sisa lah atau apa, kita masih punya stok apa, bukan stok yang banyak ya, maksudnya misal masih punya roti 1 tuh ya udah sih itu yang dimakan. Tapi nggak berusaha untuk ngutang, nggak berusaha untuk minta. Intinya itu. Pokoknya aku nggak makan, coba aku katanya kan dikasih semua manusia, semua hewan yang ada di muka bumi itu kan dikasih rezeki. Aku pengen membuktikan di hari keberapa aku bisa makan. Ya di hari ketiga itu ada yang ya ngajak makan lah ini. Dan nggak secara langsung juga, nggak sengaja ya tiba-tiba ngajak makan aja. Oh berarti ini udah hari ketiga udah dikasih rezeki. Ya cuman latihan aja, latihan. Aku kuat berapa hari sih? Nah itu dulu hari ketiga tuh udah bisa makan. Artinya nggak usah takut-takut amat. Kemungkinan memang batasnya ya hari ketiga itu pasti dikasih rezeki lah. Kita nggak berusaha untuk minta, nggak berusaha untuk ngutang, nggak punya duit sama sekali, ya itu bisa makannya. Kalau aku sih waktu itu 3 hari. Kalau disuruh nyoba lagi sekarang mungkin enggak lah ya. Yang penting udah pengalaman. Itu penting, pengalaman itu penting lah. Kayak misal nih, teman-teman yang ngaji fikih itu kan sebenarnya ngaji fikih itu ngaji batas minimum ya.
batas minimum. Tapi coba teman-teman dari kitab fikih itu dilaksanakan sholat fardu aja. Misal yang biasa dilakukan oleh Kanjeng Nabi lah ya. Misal kayak bacaan subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi itu sempurnanya kan 11 kali tuh, dibaca dengan istiqomah. Subhana rabbiyal a'la 11 kali. Kemudian maghrib itu baca suratnya yang sunnah apa misal ya kuliah ayyuhal kafirun misal udah segitu aja. Terus tumak ninahnya dibenerin. Pokoknya baca semua saktah yang disunahkan, istirahat yang disunahkan, misal berhenti antara doa iftitah ke membaca surat Al-Fatihah itu berhenti dulu. Setelah baca amin, sebelum membaca surat berhenti dulu. Pokoknya seluruh kesunahan-kesunahan itu dijalankan. Coba aja dipraktekkan ya, sekali aja nggak apa-apa. Aku juga yang penting praktek sekali aja nggak apa-apa lah. Nah, aku coba ngitung seluruh kesunahan itu, sholat waktu itu sholat isya sih. Sholat isya karena aku sudah hafal, jadi biasanya kan cuma 1,5 menit selesai kan. Ya 1,5 menit lah selesai. Nah, dengan seluruh kesunahan, dengan ketenangan, bacanya tenang, terus yang biasa 3 kali menjadi 11 kali, itu makan waktu 12 menit lebih sedikit lah. Jadi waktu itu mungkin sholatku bukan tujuan murni sholat, tapi pengen riset aja, pengen ngerti berapa menit. Tapi nggak apa-apa, yang penting kan pernah merasakan, pernah pengalaman. Oh berarti idealnya yang kata Nabi itu sholatnya harus mengikuti umum. Kalau Nabi kan umumnya kayak gitu ya. Berarti rata-rata sholat Nabi itu 10 menit bisa jadi. Sedangkan kita karena orang-orang Indonesia itu ya orang awam, kebanyakan awam ya. Sholat 5 menit aja udah jengkel banget kita. Apalagi misal sholat jahar bacaannya suaranya wis keapik, maca suratnya salah-salah, was. Orang enak kayak ngono. Ya Kanjeng Nabi suaranya bagus, bacaannya bagus, sholat 10 menit mungkin nggak kerasa ya. Dan itu rata-ratanya segitu. Kalau kita hitung ya, aku ngecek ya, rata-ratanya segitu. Sedangkan kita rata-ratanya 2 menit. Jadi Nabi itu melarang sholat yang lama-lama itu ya, sholat Kanjeng Nabi ya 2 jam. Ya jangan 2 jam lah, 12 menit aja gitu. 12 dari ke Indonesia didiskon lagi dari 12 menit 2 menit aja lah. Iya segitulah. Karena kita belajar fikih, belajar yang paling minimalis. Tapi sebenarnya kalau coba aja dipraktekkan yang sempurna itu bagaimana ya. Nanti dihitung berapa menit dah. Yang penting pengalaman tuh seumur hidup sekali atau berapa kayak. Misal bacanya sabihis atau apa gitu kan. Nanti berapa menit? Ya nggak usah Al-Baqarah lah, capek. Yang penting istirahat antar gerakan, antar bacaan itu dipakai tumak ninahnya dirapihin, tenang, bacanya nggak gerusa-gerusu. Ya kurang lebih segitu. Sampai jam berapa? Udah ya, udah jam 10 lebih ya. Masih panjang banget. Aku sampai banget tuh. Apa poin-poinnya gimana? Ya nanti baca sendiri lah ya. Baca sendiri nggak apa-apa lah. Paham kok. Insya Allah bisa. Ini yang nanti bisa dibaca sendiri. Wa qala ba'du afadil ulama awalan inna fi shaum taqwiyatul iradah
wa taghlibu hukmil aqli ala syahwat. Ini yang aku sebutkan tadi nih. Jadi hukum akal, logika ini akan menang melawan hawa nafsu, syahwat ya. Itu kalau kita berpuasa. Itu dibaca terus awalan sanian salisan ila akhirih. Itu bagus tuh. Udah ya, wa qala ba'du afadilil ulama wallahu a'lam. Makasih Mas Asep buat waktunya. Mungkin open pertanyaan sama diskusi ya Mas. Oh iya, ada pertanyaan diskusi. Iya, iya, iya. Monggo. Dari Mas Mbak yang ada di Zoom mungkin bisa bertanya. Ada Mbak Alvina Malinda, Mbak Anissa, Mbak Dino, Mbak Intan, Mbak Mila, Mbak Sidatul Umar, Mas Nyal Jelek, Mas Nafis, sama Mbak Vicky mungkin mau menambahkan atau sedikit memberikan pengalaman tentang puasa atau mungkin ada kejanggalan dalam melaksanakan puasa. Kalau pertanyaan fikih itu gosok gigi itu membatalkan apa enggak, ayo? Yang Mas, yang biasanya dirasakan sama orang awam. Batal sama nggak orang-orang. Batal nggak tuh? Dari santri Tebu Ireng. Mana sih? Gimana? Kalau kata Mas Lijam ini Mas, kalau di Fathul Qorib itu nggak batal. Alasannya? Alasannya apa? Ngano Mas. Itu pendapat dari Syekh Nawawi Mas. Kalau bahwasannya sikat gigi itu enggak membatalkan. Lah, emang zaman dahulu ada sikat gigi, adanya siwak kali. Siwak Mas, nggih siwak. Siwak sama sikat gigi sama enggak? Sama-sama disikat-sikat. Kalau siwak kan sama-sama ada rasanya Mas. Siwak iki ono de benine ono kayak banyu ora. Ya enggak sih. Makan gue banyu jero. Kalau siwak ya memang asoh itu nggak membatalkan. Hanya dihukumi makruh setelah sholat duhur. Hanya hukumi makruh ya, nggak membatalkan. Cuman siwak dengan sikat gigi beda. Ayo. Siwak kan cuman kayu aja terus kalau ada yang dipecahkan ujungnya. Nah, kalau sikat gigi pakai sikat gigi yang bentuknya oke lah kita katakan mirip siwak. Tapi kan dikasih pasta gigi, dikasih odol. Gimana tuh? Aku ngomong orang batal. Ayo. Kalau dari apa ya Mas? Kalau guru ngaji itu pernah bilang gitu. Selagi bau mulutnya itu memang parah, kok dia pengen sikatan maka diperbolehkan. Karena itu daripada meracuni orang sekitarnya. Soalnya berarti ada hukum meracuni. Kalau nggak bau berarti batal. Kalau nggak bau tanpa alasan tertentu berarti ya ini Mas, tanpa sebab. Gimana coba? Kalau dari Mas Mbak mungkin yang ada di grup yang jelek. Nek ora sikatan yo ora pede. Sikatan sebelum subuh bar subuh turu tangi-tangi. Gimana sih? Ya kan berdua Ya gimana coba?
Ada Ya. Jadi pendapatku gini kalau masalah sikatan. Aku dua pendapat. Ada yang mengatakan itu batal, ada yang mengatakan itu enggak. Alasan yang mengatakan itu tidak batal, yang membatalkan puasa adalah dukhulu ainin. Jadi masuknya sesuatu yang ain itu kan terlihat, ya terlihat ya, ada bentuknya itu ain. Jadi kalau sampai pasta giginya itu masuk, itu batal. Kalau rasa itu bukan ain. Rasa itu nggak ada ainnya, nggak ada wujudnya, cuman bisa dirasakan. Kalau sekedar rasa tidak batal. Pokoknya yang membatalkan puasa itu dukhulu ainin. Ya, itu yang mengatakan tidak batal sikat gigi yang dilakukan oleh orang yang berpuasa. Alasannya gitu, catatannya tidak ada masuknya ain ke dalam perut. Ain yang masuk itu kan tentunya pasta gigi. Selama pasta giginya tidak masuk ke dalam perut atau busa dari pasta giginya tidak masuk ke dalam perut, dikeluarkan lagi lewat berkumur, itu tidak batal. Nah, yang kedua yang mengatakan pas sikatan itu batal adalah alasannya, oke, sikat gigi terus pasta giginya nggak ada yang masuk ke dalam perut, nggak ada yang masuk nih. Cuman itu berpotensi batal karena apa? Karena saat kita melakukan sikat gigi itu berpotensi mengeluarkan darah dari dalam mulut. Kemudian tanpa terasa tertelan. Padahal yang di dalam puasa itu yang tidak membatalkan puasa itu hanya air liur yang murni. Beda dengan air liur kecampur darah itu membatalkan. Apalagi air liur kecampur madu, kecampur es buah, kecampur apa tidak. Jadi yang mengatakan sikatan itu membatalkan itu ya gitu ya perspektifnya. Oke, pasta gigi itu tidak sampai masuk, kemudian semuanya busanya dikeluarkan, cuman ada potensi itu bisa memancing keluarnya darah dari dalam mulut, kemudian tanpa terasa kita telan. Nah, akhirnya daripada itu terjadi, dia mengatakan sikat gigi saat puasa itu batal. Karena itu potensinya mengeluarkan darah yang tanpa kita sadari ternyata masuk ke dalam perut. Bukan lisotun kholisoh ya. Jadi bukan air liur yang murni, akhirnya batal puasanya. Daripada itu terjadi, lebih baik mencegahkan. Ada yang mengatakan itu batal. Jadi hukumnya nggak sama dengan siwak ya, karena prosesnya itu beda antara siwak dengan sikat gigi ya. Walaupun ada yang pasta gigi yang halal mengandung siwak atau apalah, itu beda konsepnya. Itu pendapat yang aku pahami ya, yang aku temui. Kalau ada pendapat lain ya silahkan. Dari Ya, ada lagi nggak? Apa ditutup aja? berarti kalau misal sebelum imsak sikatan terus rasanya masih setelah sholat subuh, berarti nggak masalah ya Mas, karena cuma rasa ya. Iya, cek deh di kitab-kitab fikih ya. Itu yang membatalkan itu dukhulu ainin. Sekarang permen gimana tuh? Permen kan rasa. Ya. Kan air liurnya campur rasa dari permen karet. Betul, itu perbedaannya permen itu di situ. Karena rasa yang kita rasakan itu ya air liur yang tercampur permen. Kemudian tertelan kan? Nah, di sini kan masuknya ke seluruh lubang. Terus yang masalahnya itu Makanya rokok juga membatalkan tuh, karena ada dukhulu ainin. Ada yang masuk sebenarnya.
Ewok. Kalau yang ini Mas, masalah apa namanya? Yang masalah suntik dan infus itu Mas, kan kayak vaksin. Itu kan kalau saya pernah dengar keterangannya kan batalnya itu apa namanya? Salah satu yang membatalkan puasa itu kan masuknya air itu ke seluruh lubang yang ada di tubuh Mas. Lah itu kan lah itu kira-kira gimana? Ini kalau menurutku ya, memang definisi di awal itu kan masuknya ke lubang-lubang yang ada ya. Entah lubang depan, belakang, mulut, hidung, telinga, dan lain sebagainya. Sekarang kalau diinfus itu dari tangan. Batal atau tidak. Ada yang mengatakan gini. Kalau cuma suntik ya, disuntik kayak vaksin tuh, dosisnya kan kecil. Suntik itu nggak batal. Karena satu, tidak melalui lubang-lubang yang umum. Kemudian tujuannya juga tidak ngakali puasa. Beda dengan, biar kita nggak haus, kita diinfus lah. Kan nggak haus itu diinfus. Walaupun aku nggak pernah ya, nggak mau juga. Jadi yang diinfus itu kan cairannya bisa terjaga. Aku nggak apa-apa puasa asal diinfus gitu kan misal. Nah itu udah berbeda ceritanya. Makanya fatwa ulama vaksin itu suntik vaksin tidak membatalkan puasa. Gitu ditinjau dari kondisi dan keadaan. Dan itu memang harus dari dokter. Jadi pembelajaran kayak misal itu kenapa harus dari kajian dokter juga. Ternyata di kitab-kitab kuning itu kan yang najis itu misal kalab wal khinzir wa ma yatawaladu min huma misalnya. Dan apa yang anak dari kedua jenis binatang itu. Ternyata definisi sekarang itu bisa diartikan wa ma yatawaladu itu produk turunan dari babi itu bisa. Misal gelatin itu sama yatawaladu masuknya. Makanya gelatin itu diponis pokoknya najis, haram gitu ya. Dan itu yang bisa mengetahui itu ya orang-orang biologi ya kalau hewan-hewan itu. Biologi Mas. Nah ya itulah. Ada juga ternyata metode menghukumi halal haramnya hewan itu berdasarkan DNA. Jadi misal nih, tupai itu halal nggak? Tupai. Di redaksi hadis, di redaksi apa nggak kita temukan tupai. Oke? Dia menghukuminya gimana? Tupai itu secara kategori DNA ibaratnya seras lah. Dia lebih mirip dengan tikus yang itu haram atau lebih mirip dengan kelinci misal yang itu halal. Itu ada yang memutuskannya kayak gitu tuh. Oh ternyata misal lebih dominan tupai itu mirip kelinci, maka dia halal. Kalau DNA-nya ternyata lebih mirip ke tikus, maka dia haram gitu. Jadi ada yang atau mirip kucing misal. Ada yang kayak gitu. Ya banyak lah yang kita belum tahu, khususnya yang ilmu-ilmu kayak gitu ya, saintek gitu. Ilmu sosial semua kita. Masih perlu banyak belajar. Udah ditutup aja ya. Mas. Nggak ada lagi kan? Yes. Wow, Allah. Makasih banyak buat waktunya Mas. Ya, salah. Ntar malam jadi. Digeser ke malam ya. Biar sambil ngerokok. Soalnya bahasnya nikah nih. Mau ngomong jorok-jorok waktu puasa nggak enak. Oh iya Mas. Malam Ahad ya Mas. Malam Minggu. Iya. Ntar malam. Oh, iya Mas. Iya Mas.
Ya wes tutup. Setelah terawih jam 8 gimana, Mas? Ya 8:30 lah. Gih, tahu Mas. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Live.